Hiyot sama gue. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Dimanapun kalian berada, tetap semangat beraktivitas ya nakama. Ingat untuk berbahagia dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bocoran untuk low quality gambar manga One Piece chapter 1063 sudah beredar di dunia maya. Itu pun diikuti dengan beberapa terjemahan dari beberapa sumber yang sedikit tidaknya mengungkap kebenaran apa yang terjadi di chapter ini. Kita pun tentunya jadi tahu bagaimana alur cerita beserta dengan poin penting yang ada pada chapter 1063 ini. By the way, untuk gambar low quality chapter One Piece 1063 sudah Tamagon share di Instastory ya. Nah, merujuk kepada hal ini, dalam video ini kita akan bersama-sama mencoba untuk menganalisa dan juga berspekulasi liar mengenai satu hal yang ingin Tamagon sampaikan terkait dengan poin yang sangat menarik di chapter ini. Jadi ada poin penting di chapter ini dan kita akan analisa dalam video kita kali ini. Namun tentunya sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Sangat disayangkan apa yang menimpa bajak laut hati. Maksud hati ingin mendapatkan rute yang paling terbaik karena memilih rute yang paling pertama antara ketiga supernova yang mengalahkan Big Mom dan juga Kaido. Malah yang ada, bajak laut hati mendapatkan surprise dari salah satu Yonko di dunia baru saat ini, yaitu Marshal Deitch. Tidak tanggung-tanggung, Kurohige mengirim 3 pasukannya untuk mencegah Trafalgar di Waterloo bersama dengan krunya di lautan. Bagaimanakah selanjutnya nasib dari bajak laut hati yang sudah bertemu dengan Kurohige di lautan? Kemungkinan jika mereka bertarung, pertarungan ini tentu pasti tidak akan seimbang karena sejatinya kru dari Lau adalah lebih ke perawat alias bajak laut puskesmas keliling, bukan kru tipe petarung seperti yang dimiliki oleh bajak laut Kurohige. Lau tidak didukung dengan kru yang kuat. Bisa jadi dipastikan potensi kalah dari pertarungan ini sangat amatlah besar. Kita mengetahui bahwa chapter ini Trafalgar Law sempat menangkis serangan yang dimiliki oleh Doki dengan hakinya. Lau mengatakan bahwa jika kalian punya haki yang kuat, kemampuan dari buah iblis tidak akan berguna. Kata-kata ini kembali mengingatkan kita dengan perkataan yang sama dikatakan oleh Kaido ke Luffy pada saat pertarungan mereka. Kaido mengatakan bahwa raja bajak laut terdahulu yaitu Goldie Roger menaklukkan dunia tanpa menggunakan buah iblis, melainkan hanya haki yang sangat kuat. Jadi dengan haki yang kuat, kita bisa menghancurkan lawan-lawan kita, bahkan pengguna buah iblis yang mengerikan sekalipun. Oke, kita kembali lagi ke topik. Kekuatan dari Lau sendiri pun sepertinya bisa menjadi counter dari beberapa kemampuan buah iblis dari kru Kurohige. Seperti contoh, saat dia menangani kemampuan Doki dengan sangat amat mudah melalui hakinya. Kemampuan teleport milik Van Augur mungkin juga bisa menjadi counter dari OP Nomi, karena Lau juga bisa melakukan teleport. Ada juga kemampuan dari Jesus Burgess dengan melempar sebuah gunung besar dengan sangat amat mudah ke arah dari bajak laut hati. Gunung tersebut bisa dengan sangat mudah dikontrol oleh kemampuan Lau dengan teknik roomnya. Overall, kesemua dari kemampuan buah iblis milik anak buah Kurohige ini tentunya sangat amat mudah di counter oleh kemampuan dari OP Nomi. Nah, namun yang jadi masalahnya sekarang adalah Trafalgar Law sudah dikepung oleh setengah dari kru Kurohige. Jadi, walaupun dia mempunyai haki yang lebih tinggi dari kru Kurohige maupun buah iblis Law yang bisa jadi counter dari buah iblis lainnya, tidak menutup kemungkinan Trafalgar Law pasti akan kewalahan melawan mereka yang unggul dalam segi jumlah. Maka selanjutnya, apa yang sebenarnya terjadi setelah mereka ini bertemu? Rasanya terlalu ekstrim jika Eiichiro Oda menjadikan lanjutan cerita di mana Lau yang ditangkap oleh Kurohige, kemudian dia dibawa ke Impel Down. Atau yang lebih parahnya lagi, Trafalgar Law dihabisi dan buah iblisnya diserap oleh Kurohige. Jadi kemungkinan skenario ini menurut Tamagon sangat amat kecil terjadi, mengingat terlalu cepatnya kemampuan dari Trafalgar Law yaitu keabadian digunakan. Menurut Tamagon pribadi, bahwa yang selanjutnya akan terjadi adalah akan ada bala bantuan yang datang dan mendekati Trafalgar Law di lautan. Opsi yang paling menarik menurut Tamagon yakni organisasi Crossquill akan menemani bajak laut hati dan menawarkan bantuan untuk melawan Kurohige. Tentu organisasi dari bagi ini ingin meminta imbalan atas apa yang mereka lakukan kepada Trafalgar Law. Mereka tentunya akan mengambil kesempatan ini untuk bisa beraliansi dan bahkan Trafalgar Law masuk ke dalam organisasi Crossquill. Mengingat dalam Crossquill anggotanya sebagian besar adalah mantan dari Shichibukai yang tergabung dalam organisasi ini. Melihat keadaannya yang terdesak dan juga
pemikiran bahwa krunya dalam bahaya. Lau pun tidak punya pilihan lain selain bergabungnya dia ke dalam organisasi Cross Guild dan menjadi bagian dari organisasi itu. Kita tahu semua kan bahwa Trafalgar the Waterlaw adalah orang yang paling handal dalam berpikir dan membuat strategi. Jadi bisa saja pada momen itu dia akan merencanakan bagaimana dia masuk ke dalam organisasi ini asalkan bisa bekerja sama dan menguntungkan dirinya sendiri. Namun skenarionya adalah organisasi Cross Guild ini akan datang setelah Lau babak belur dihajar oleh kelompok Kurohige. Sesaat sesudah Road Poneglyph berhasil untuk dicuri dari bajak laut hati. Saat itulah kemungkinan organisasi Cross Guild ini akan muncul untuk membantu Lau kabur. Jadi dengan skenario hanya Road Poneglyph dari Lau saja yang berhasil dicuri oleh kelompok Kurohige, tidak dengan Lau. Melihat adanya bala bantuan yang mendekat ke Lau, Kurohige beserta dengan krunya akan mengurungkan niatnya untuk mendapatkan hal yang lebih, yaitu menculik Trafalgar Law. Nah, jadi sepertinya Eiichiro Oda sudah men-setting sedemikian rupa bahwa Trafalgar Law memang akan benar-benar kalah di tangan Kurohige. Trafalgar Law kalah, kemudian mereka mencuri salinan Road Poneglyph dari tangan Lau. Setelah itu, ada berita puding ditangkap. Kurohige akan jadi punya 2 salinan Road Poneglyph dalam tangannya, beserta dengan seorang ras mata 3 yang bisa untuk membaca batu kuno tersebut. Eiichiro Oda memang sengaja menempatkan Lau yang akan bertemu dengan Kurohige. Pasalnya, jika dia bertemu dengan kru topi jerami ataupun Gyuta Skin, itu akan menjadi pertarungan penentuan dan mati-matian dari mereka berdua. Sedangkan, Lau yang kita ketahui adalah orang yang penuh dengan strategi dalam bertarung. Bila pertemuan antara kedua belah pihak sudah tidak menguntungkan dirinya, dia pasti akan memilih jalan kabur dengan melihat situasi yang ada. Jadi menurut Tamagon pribadi, pertemuan antara kedua belah pihak ini dirancang oleh Eiichiro Oda guna untuk mengetahui kita sebagai pembaca seberapa kuat sudah kru yang dimiliki oleh bajak laut Kurohige, terutama dengan kemampuan buah iblis yang sudah mereka dapatkan. Jadi jelas di awal kemunculan dari mereka, Eiichiro Oda sudah memberitahu kita semua bagaimana satu persatu kru dari Kurohige ini menunjukkan kemampuan buah iblis mereka. Ini dimaksudkan untuk mengetahui upgrade kekuatan dari kru bajak laut Kurohige sebelum menemui bajak laut topi jerami untuk pertarungan yang akan mereka lakukan. Nah, inilah fungsi dari Arc Ahead, di mana kru bajak laut topi jerami khususnya anggota yang masih belum banyak mendapatkan peningkatan, seperti Chopper, Nami, Franky, Usopp, dan juga Brook yang akan mendapatkan peningkatan dalam pulau ini. Di pihak lain, pertemuan dari Trafalgar Law dan juga Kurohige ini pun akan sedikit tidaknya membicarakan mengenai tubuh fisik yang dimiliki oleh Martial Deitch, mengingat yang bertemu dengannya adalah seorang dokter. Dokter bedah kematian akan mengungkap sisi di balik rahasia aneh dari tubuh sang Yonko kegelapan, yaitu Martial Deitch. Ada yang bilang bahwa Martial Deitch beserta dengan para krunya ini hanya jago main keroyokan. Pada saat mereka muncul, mereka selalu beramai-ramai dan tidak pernah sendirian. Nah, ingatkah kalian bahwa inspirasi Oda Sensei dalam menciptakan karakter Kurohige ini adalah berasal dari bajak laut asli? Kurohige diambil dari pembentukan peran dari bajak laut asli yang bernama Edward Teach. Oda Sensei pun pernah mengatakan dalam SBS bahwa Kurohige adalah perwujudan dari bajak laut asli dalam dunia nyata. Nah, sekarang kita lihat dalam dunia nyata. Apa yang biasanya para bajak laut ini lakukan? Merampok, merampas harta orang lain, membajak kapal dan benda lainnya, berkelompok, dan tentunya sadis dan juga bengis. Hal ini pun Eiichiro Oda tuangkan dalam karakternya, yakni Martial Deitch. Teach beserta dengan para krunya memang benar-benar simbol dari bajak laut yang sesungguhnya. Dia membajak semua dengan amat terencana. Dia mencuri buah iblis dari Shirohige dan juga Tetch. Dia membajak Impel Down dengan mengambil beberapa tahanan yang super kuat di sana. Dia pun menjual port guard di Ace ke pemerintahan dunia demi uang dan perang dunia. Baru-baru ini dia juga pergi ke Amazon Lily untuk mengincar buah iblis dari buah Hancock. Selanjutnya dia menyekap Kobe dan juga Puding ke markasnya. Belum lagi kali ini dia kembali membajak 2 Road Poneglyph yang berada di Pulau Wall Cake dan juga dari tangan Trafalgar di Waterlaw. Dia melakukan kriminal di mana-mana dengan kesadisan dan juga kelicikan yang memang disetting dengan sifat bajak laut asli itu sendiri. Dia memang benar-benar sudah merencanakan ini semua dengan sangat baik. Awal mulanya pun dia berkamuflase menjadi keluarga di bajak laut Shirohige untuk mendapatkan buah iblis terkuatnya. Jadi pantas saja rasanya jika dia sangat berhasrat menginginkan apa yang menjadi tujuan dia sebenarnya. Tujuan yang selama ini dia impikan dan dia rencanakan matang-matang dari awal. Menjadikan dirinya raja dunia dan tentunya mendapatkan One Piece hingga akhirnya menjadi sang raja bajak laut berikutnya.
Oke, sekian saja ya menurut spekulasi liar Tamagon mengenai nasib dari Lau yang bertemu dengan Kurohige. Mungkin dari kalian ada yang punya pendapat yang berbeda. Silahkan tulis di kolom komentar ya, dan silahkan baku hantam. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini, dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.